Bismillahirrahmanirrahim. Setitik info kali ini judulnya adalah Oksidentalisme masihkah relevan? Oksidentalisme merupakan sebuah konsep yang merujuk pada pandangan, sikap, dan kajian atas peradaban Barat. Dalam Oksidentalisme atau yakni lawan dari Orientalisme, posisi subjek adalah orang Timur atau Islam, ya, di mana objeknya adalah Barat. Oksidentalisme dapat dipahami sebagai suatu sebab di mana budaya, ide, serta nilai-nilai yang berasal dari Barat, ya, seperti Amerika dan juga negara-negara Eropa, itu mempengaruhi dan membentuk budaya di bagian lain dunia, gitu, khususnya di kawasan timur, ya, atau kawasan negara-negara Islam. Semula, Oksidentalisme itu merupakan gagasan yang bersifat reaksi atau reaktif, ya, dari peradaban Barat atau agresivitas peradaban Barat ketimbang sebuah proyek, ya, yang terstruktur, ya, dengan tujuan tertentu. Nah, dalam konteks ini terdapat indikasi ketidakpuasan, ya, atas sikap dan perilaku pihak Barat terhadap dunia Timur atau dunia Islam pada umumnya. Aspek utama Oksidentalisme: 1. Kritik terhadap modernitas dan kapitalisme. Modernisasi Barat yang mengusung materialisme, kapitalisme, dan sikap perilaku individualistik itu dianggap telah mengikis nilai-nilai tradisional, ya, dan identitas budaya secara umum. 2. Stereotip tentang Barat. Barat itu digambarkan sebagai negara yang tidak berjiwa, ya, terlalu rasional, atau bahkan dianggap korup secara moral, kurang lebih seperti itu. 3. Konteks politik. Oksidentalisme sering dikaitkan dengan ideologi anti-kolonialisme atau anti-imperialisme. Tidak sedikit negara di Timur Tengah yang terjebak dalam konflik, ya, akibat intervensi yang berakar dari kepentingan Barat. 4. Kritik budaya dan agama. Masyarakat dan atau kelompok agama itu menganggap sekularisme Barat sebagai ancaman terhadap nilai-nilai atau tradisi spiritual. Beberapa kritik berakar pada penolakan terhadap ekspor budaya Barat, gitu, ya, infiltrasi budaya Barat seperti media, ya, fashion, dan hiburan. Namun demikian, Oksidentalisme juga dapat dipandang, ya, dari lensa atau perspektif yang lebih positif, yakni sebagai jembatan untuk pertukaran budaya. Budaya dalam arti luas, ya. Dalam banyak peristiwa, ya, budaya Barat telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teknologi, ya, sains dan teknologi, kemudian juga pendidikan, ya, di berbagai belahan dunia lain. Sebagai contoh, ya, tidak sedikit, ya, negara-negara di wilayah timur, ya, termasuk di kawasan dunia Islam, itu mengadopsi sistem pendidikan Barat, ya, yang menekankan pada pemikiran yang kritis, ya, serta inovasi, gitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi baru, ya, yang mampu bersaing di panggung global, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, ya, fenomena oksidentalisme dapat dilihat dalam berbagai aspek, ya, mulai dari gaya hidup hingga sistem atau model pendidikan. Masyarakat urban di Indonesia
acap kali terpapar oleh budaya Barat melalui media, fashion, ya, lifestyle. Ya. Namun di tengah-tengah pengaruh ini, sebaliknya juga terdapat upaya yang nyata gitu untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Tidak sedikit ya, seniman dan intelektual dari Indonesia itu berusaha melakukan sintesis ya, antara budaya Barat dan budaya lokal untuk menghasilkan karya-karya yang unik dan menggugah. Tokoh-tokoh terkemuka Oksidentalisme antara lain adalah Jamaluddin Al-Afghani dari Afghanistan. Beliau ini berupaya untuk memandang Barat itu secara seimbang itu. Di samping memang banyak kekurangan, tetapi Al-Afghani itu melihat bahwa tidak sedikit itu sisi positif dari Baratnya, terutama dalam pengembangan sains dan teknologi. Kemudian Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh ini seperti ya juniornya dari Jamaluddin Al-Afghani ya, atau Al-Afghani itu sebagai mentor ya, dari Muhammad Abduh gitu. Ini tokoh dari Mesir ya, sangat berpengaruh gitu. Abduh itu juga to some extent ya dalam hal-hal tertentu itu mengagumi Barat gitu. Sedemikian sehingga banyak ya pemikiran-pemikiran dia termasuk dalam bidang filsafat maupun pendidikan itu sangat dipengaruhi Barat gitu. Termasuk rasionalisme dan positivisme. Dia banyak mengambil hal itu dari tokoh-tokoh filsuf Barat yang kemudian ya, coba diterapkan atau diaplikasikan di dunia Islam. Kalau Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh itu bisa dikatakan generasi awal gitu yang mengusung oksidentalisme. Nah ini kemudian beberapa dekade berselang itu di Mesir juga ada Hasan Hanafi ya. Ini lahirnya tahun 1934 dan meninggal belum lama ya, tahun 2021. Nah, ini salah satu tokoh yang akrab ya dengan simbol-simbol ya, tajdid atau pembaharuan gitu, yang sifatnya revolusioner. Ya. Nah, dia menyarankan untuk agar dunia Timur atau dunia Islam itu mempelajari Barat ya, bahkan dia kemudian menulis buku tentang oksidentalisme ya, yang menerangkan tentang bagaimana sikap yang seharusnya ya dari dunia Islam terhadap Barat. Nah, di Indonesia sebenarnya ada beberapa ya, tapi yang cukup menonjol adalah Nurcholish Madjid ya, terkait dengan oksidentalisme. Ya. Nah, dia banyak menyarankan ya, agar umat Islam itu membuka diri ya terhadap pemikiran-pemikiran Barat ya, termasuk sekularisme gitu. Meskipun sekularisasi yang diusung oleh Nurcholish Madjid itu berbeda dengan pengertian sekularisme secara umum gitu. Yang intinya bahwa hal yang sifatnya duniawi ya, terkait dengan sains dan teknologi ya, semisal seperti itu tidak perlu untuk diukhrawikan gitu. Nah, ini kan artinya mengambil ya, beberapa nilai-nilai filsafat Barat ya tentang rasionalisme itu. Dalam konteks kekinian, oksidentalisme dalam beberapa hal sudah kehilangan relevansinya ya. Terutama ketika kita melihat bagaimana negara Asia ya, seperti Jepang, Korea,
kemudian belakangan juga Cina, itu sudah unggul dalam aspek teknologi, kemudian juga ekonomi, yang akhirnya juga merambah ke aspek politik gitu. Nah, ditambah juga dengan ya satu dua negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya Islam, ya, seperti Uni Emirat Arab, juga Arab Saudi, itu ya secara ekonomi ya itu juga sudah mulai merambah naik ya. Namun demikian tidak seluruhnya bahwa oksidentalisme itu sudah kehilangan orientasi gitu. Nah, dalam hal-hal tertentu juga masih dirasa masih relevan. Nah, secara keseluruhan oksidentalisme ya, itu adalah fenomena kompleks ya yang mencerminkan interaksi antara budaya barat dan budaya non-barat atau budaya timur atau budaya Islam gitu. Di satu sisi, oksidentalisme dapat menjadi alat ya, dominasi ya, dan sikap dan tindakan yang sifatnya ya, tidak adil gitu, ketidakadilan secara ekonomi ya, juga secara politik ya. Sementara di sisi lain, oksidentalisme juga membuka peluang ya, terdapatnya pertukaran budaya yang saling menguntungkan gitu. Simbiosis mutualisme. Nah, dalam konteks global ya, di mana negara satu dan negara lain atau wilayah satu dengan wilayah lain itu semakin terhubung, pemahaman yang mendalam tentang oksidentalisme itu menjadi penting gitu ya, dalam rangka untuk menavigasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era modern. Dengan demikian, oksidentalisme bukan hanya sekedar kajian akademis, melainkan juga merupakan refleksi dari dinamika sosial, politik, ya, ekonomi, dan budaya gitu, yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Demikian sekelumit ya, setitik info tentang oksidentalisme. Walau alam bisawab, terima kasih.